Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Barkah. Pada kesempatan kali ini akan mereview terkait dengan buku Smart Parenting 30 Strategi dalam Mendidik Anak. Pada review buku kali ini, yaitu buku Smart Parenting 30 Strategi Mendidik Anak, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Nah, bayangkan betapa indah terasa hidup kita jika kita memiliki anak yang cerdas otaknya, baik perilakunya, sopan santun, serta taat ibadahnya. Namun sebaliknya, betapa tersiksa hidup kita jika kita mempunyai anak yang bodoh akalnya, jahat dan durhaka perilakunya, bahkan tidak mengenal akan Tuhannya. Maka ini adalah tantangan bagi setiap kita, terutama yang memiliki anak, untuk selalu memberikan asuhan terbaik, di mana kita biasanya selalu harap-harap cemas terhadap kondisi anak kita, karena kita merasa mendidik anak bukanlah suatu masalah yang sederhana. Maka dari itu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan review buku Smart Parenting 30 Strategi dalam Mendidik Anak. Yang pertama, apa itu strategi? Strategi adalah salah satu usaha atau tindakan yang memiliki sifat senantiasa untuk meningkatkan sesuatu secara terus-menerus yang dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang untuk mengenai tujuan yang diharapkan. Tentunya dengan strategi ini kita berharap apa-apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, adapun beberapa hal yang bisa kita terapkan berdasarkan isi dari buku ini adalah yang pertama, fokus pada solusi. Kemudian berbicaralah tentang apa yang kita sukai dan tolaklah pembicaraan yang tidak kita inginkan. Kemudian fokus pada apa yang terjadi di hari ini. Nah, untuk fokus pada diri sendiri, kita mengharapkan bahwa anak-anak kita itu cerdas tidak hanya dari segi intelektual tetapi juga emosional dan spiritual. Kemudian ada beberapa saran yang dapat membantu kita agar kita tidak dikuasai oleh yang namanya emosi. Yang pertama, temui dan langsung ungkapkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Kemudian ingatlah semua masalah pasti dapat dipecahkan dan perilaku negatif pasti dapat diperbaiki sehingga kita tidak hanya berfokus pada masalah yang ada di antara kita dan anak kita saja. Kemudian yang ketiga, kemarahan justru akan menyebabkan ledakan emosi. Yang keempat, ledakan emosi adalah sesuatu yang berbahaya. Yang kelima, pilihlah untuk mengarahkan anak-anak kita guna membangun kepribadiannya, tidak menghancurkannya. Jadi sekali lagi kita itu berfokus pada masalah yang disebabkan, tidak pada orangnya atau subjeknya. Kemudian juga ada beberapa perilaku yang harus kita hindari apabila mungkin kita melihat perilaku negatif yang terjadi pada anak kita. Nah, di sini saya rangkumkan ada 15 reaksi negatif yang biasanya muncul. Nah, harapannya ini bisa kita hindari. Yang pertama, adanya bentakan, kemudian mencela atau mengomel, terlalu mendikte, mengancam, menghina, mencaci maki, membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, menasehati secara berlebihan, berprasangka buruk, menuduh, suka menghukum, mengungkit keburukannya, mengungkit kebaikan kita atau orang tua, hujan kritik. Nah, kemudian menurut Brian, salah seorang peneliti mengatakan bahwa ada beberapa teori kesuksesan untuk anak kita. Yang pertama, kita bisa sampaikan bahwa
Setiap apa yang kita ungkapkan akan memiliki pengaruh, maka hendaknya kita mengungkapkan hal-hal yang positif saja, berkasih sayang kepada anak-anak kita. Kemudian, apa yang kita ungkapkan pada diri kita, jikalau itu kita sampaikan dengan penuh semangat, maka niscaya semangat itu akan melahirkan ide dan keyakinan yang akan tersampaikan pada anak kita. Kemudian, berbicara tentang sesuatu yang hanya kita sukai saja dan tolaklah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, berikutnya adalah bertanya kenapa, bagaimana keadaannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian berikanlah contoh terbaik. Lalu jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Nah, orang mukmin yang kuat adalah lebih Allah cintai daripada mereka-mereka yang lemah. Sehingga jikalau kita hari ini menemukan keadaan anak kita berada dalam kondisi yang lemah atau sedang tidak baik-baik saja, maka kita hampiri dan bertanya, ada apa dengan mereka? Kemudian, ada 5 langkah untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Yang pertama, tatap kedua mata anak kita dengan penuh perhatian. Kedua, kondusifkan suasana untuk bisa saling berkomunikasi. 3, cepat dalam memberi komentar. Tersenyumlah dan berikan wajah setenang mungkin. Dan yang terakhir adalah ungkapkanlah kepada anak setiap kali mereka melakukan capaian atau keberhasilan. Kemudian yang berikutnya, hargailah setiap perilaku baik mereka, berikan mereka pujian tanpa berlebihan, kemudian berpikiranlah secara positif. Nah, untuk menghargai perilaku baik mereka, hendaknya kita menghindari yang namanya hukuman. Kemudian memberikan pujian tapi tidak secara berlebihan. Pemberian pujian itu adalah salah satu cara kita untuk menarik perhatian mereka. Kemudian tumbuhkan kesadaran dan sensitivitas, di mana kaitannya adalah menyesuaikan aturan yang akan kita tetapkan atau yang orang tua tetapkan sesuai dengan kondisi tumbuh kembang anak kita. Kemudian hentikan perilaku keterlaluan, misalnya kita melakukan pertengkaran atau permusuhan, jangan sampai itu terjadi di depan anak kita. Kemudian berikanlah motivasi untuk menambah semangat mereka, menghindari perilaku monoton dan meningkatkan kapabilitas kita. Berikutnya, kita senantiasa memberikan dukungan, mencegah tindakan merusak seperti pertengkaran dan permusuhan tadi, dan buatlah sejumlah aturan. Kemudian, kendalikan amarah, balaslah dengan kebaikan, dan berilah perhatian khusus. Nah, karena amarah ini dapat mendatangkan hal-hal negatif lainnya jikalau kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan berlebihan, kembangkan kemampuan berpikir anak, dan ajarkan sikap toleransi. Kita boleh memberikan hukuman, tetapi fokus pada tujuan kita memberikan hal tersebut, fokus pada masalah yang dibuat, agar tidak melebar kemana-mana. Kemudian berikanlah pilihan kepada anak kita, misalnya dalam menentukan peraturan dan segala macamnya, tidak menentukan pilihan, tapi kita memberikan pilihan gitu. Ungkapkan kasih sayang secara terbuka dan jagalah lisan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelajarilah psikologis anak kita. Kemudian penting di antara kedua orang tua untuk mensamakan pandangan. Dan yang terakhir adalah mengkokohkan rasa percaya diri di antara anak-anak kita. Nah, mungkin itu beberapa strategi yang bisa saya sampaikan terkait dengan review materi yang ada di dalam buku ini. Akhirnya, untuk menutup review materi dari buku ini, kita sebagai orang tua tentunya menyadari bahwa anak-anak kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan.
Sudah selayaknya kita untuk menerima kesalahan yang mereka perbuat dan memberikan pandangan bagaimana perbaikan ke depannya, tidak mencela, tidak menjudge secara berlebihan. Tentunya ke depannya pasti akan terwujud sesuatu yang kita harapkan dan kita cita-citakan bersama untuk anak-anak yang soleh dan soleha dan selamat dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.